Kembali di Anju Sore pemirsa, setelah berkas diserahkan Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Ferdi Sambo segera disidangkan. Kuasa hukum Baradae pun akan memberikan kejutan dengan membuktikan Ferdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Ferdi Sambo JS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdi Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar, tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Dan rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Sementara itu, kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya membuktikan perintah Ferdi Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan. Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Ada beberapa. Selain itu, terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Adi Aris Samir Dardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo akan segera disidangkan. Akankah semua fakta terbuka di persidangan? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana UII Profesor Muzakir. Selamat sore Pak Roni dan Pak Muzakir. Selamat sore. Selamat sore Mbak Stefani dan Mas Devi. Baik, saya pertama ingin ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, Anda mengatakan sudah menyiapkan kejutan untuk sidang nanti. Sejauh ini bagaimana persiapan dan apa saja yang disiapkan oleh Anda? Iya Mas Devi, kita dalam proses pendampingan kami kami ikut mendampingi klien kami ini, Baradae, kemudian kita mau lihat beberapa fakta. Kemudian hal-hal ini nanti akan kita utarakan di pengadilan ya. Tapi begini, yang perlu kita perhatikan bahwa klien saya ini merupakan sebagai GC, Justice Collaborator, yang merupakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Saksi kunci klien saya ini, dia konsisten waktu di penyidikan ya. Diharapkan adalah nanti waktu penuntutan juga pun klien saya sebagai saksi kunci ini akan menyampaikan juga sesuai dengan apa yang dilihat, kemudian dia dengar, kemudian dirasakan sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, dalam perjalanan ini kan memang kami melihat bahwa klien saya konsisten. Dalam kerjasama dengan LPSK ini, status klien saya menjadi GC, itu ada perjanjian yang poin intinya adalah supaya yang diberikan status GC ini konsisten menyatakan kebenaran. Dalam proses ini kan LPSK juga ikut melihat. Nah kembali waktu proses penyidikan yang kemarin, itu juga ada lembaga negara menyampaikan bahwa klien saya ini tidak punya niat, tidak punya mens rea gitu kan, sudah disampaikan oleh Komnas HAM, kemudian juga disampaikan oleh LPSK. Karena memang faktanya bahwa Baradae ini tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi kalau disampaikan dengan dia mempunyai mens rea itu tidak terbukti.
Nah, itu analisa kami Baik. yang pertama. Yang kedua, mengenai perbuatan yang actus reusnya, ini harus dibuktikan juga. Kalau perbuatannya dia ini dengan niat, nah itu pemidanaannya tentunya pasti lebih berat. Mengingat bahwa pasal yang disangkakan adalah pasal 340 dan 338. Di sini kan sudah jelas kan mengenai dengan sengaja, berarti mengetahui dan menghendaki. Sedangkan Baradae ini posisinya dia tidak mengetahui, dia hanya berdasarkan perintah, dia tidak menghendaki. Nah, hal-hal seperti ini gambaran secara umum yang kita sampaikan pada saat ini, tapi nanti untuk lebih detailnya nanti kita sampaikan di pengadilan. Baik. Seperti itu. Baik, Prof. Muzakir Stephanie, Mas melihat Devi. kesiapan dari Baradae sebagai justice kolaborator yang menyatakan siap membuka semua fakta di persidangan nanti. Anda melihat akan seperti apa nantinya jalannya persidangan Verdi Sambo? Ya, kalau kita lihat konstruksi dari apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya tadi, itu akan menunjukkan bahwa di satu sisi masing-masing akan dalam posisinya masing-masing, tapi hakim nanti akan bisa mengkonstruksi lah, berpikir dalam mengkonstruksi pembuktian dalam sidang pengadilan nanti, itu nanti yang menarik gitu ya. Karena masing-masing akan berjuang berdasarkan pada kepentingan masing-masing. Nah, hakim akan menarik secara objektif di tengah-tengah, ini fakta hukum yang sebenarnya seperti apa. Kalau tadi misalnya itu, fakta hukum seperti yang dikemukakan oleh penasihat hukumnya tadi itu seperti itu, berarti kan hakim akan melihat lagi dalam posisi keterangan yang lain, saksi yang lain, terdakwa yang lain, semuanya akan dikonstruksi sebagai sesuatu pembuktian yang barangkali nanti akan, kalau tadi dikatakan kejutan, konstruksi itu akan menjadi yang disebut sebagai ya fakta baru yang itu jadikan dasar untuk memutus di pengadilan gitu. Oke, Prof, tadi juga Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa majelis hakimnya juga ditentukan hari ini. Seberapa penting kemudian penentuan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan nanti? Ya, pengalaman saya berhubungan dengan pengadilan yang terkait dengan perkara pembunuhan yang menjadi atensi publik pada saat itu. Hakim itu harus konsisten saja. Ingat, hakim itu menegakkan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Kalau ini materi pidana, maka hakim menegakkan hukum berdasarkan ilmu hukum pidana. Hakim harus konsisten itu. Jangan kemudian kita nggak boleh. Jadi prinsipnya harus berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam sidang pengadilan begitu. Baik, Bang Roni, sidang nanti akan digelar secara terbuka. Baradae siap dengan hal itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan akan bertemu langsung dengan Verdi Sambo di persidangan. Bang Roni, maaf kami, ya baik, silakan. Ya, kedengaran? Sudah terdengar Ya, sekarang, Stephanie, silakan. Terdengar ya. Klien saya dalam proses ini sudah menunjukkan itikat baik ya, bahwa dia konsisten, dia kooperatif. Nah, terkait dengan kebijakan yang dari pengadilan bahwa ini akan sidang terbuka, nah prinsipnya adalah kami siap. Klien saya juga pun siap dalam proses persidangan nantinya, kalau seandainya pun bertatap muka, prinsipnya siap, bahwa karena ini menyangkut dengan nasibnya Baradae ya ke depannya ya, karena mengingat bahwa ini ancaman hukumannya tinggi. Jadi prinsipnya adalah Baradae ini kooperatif dan siap mengikuti persidangan yang akan dilaksanakan. Oke, selain kesiapan mental Baradae, yang disoroti juga yang lebih penting adalah saksi kunci dari pihak Anda yang Anda katakan nanti akan dihadirkan dan menjadi pelengkap dari kejutan yang akan dihadirkan di persidangan nanti. Sejauh ini, selain saksi kunci yang Anda sebutkan, apakah sudah ada koordinasi dengan yang lainnya begitu? Misalnya dari para ahli dan lain yang akan menjadi saksi? Mas Devi, saksi kuncinya itu adalah Richard Eliezer ya. Tetapi kan dalam proses pembuktian ini kita memerlukan juga pun ahli yang bisa membantu kami menjelaskan mengenai posisi klien kami. Kemudian juga ada beberapa saksi yang meringankan. Ini sedang kita kumpulkan, nanti kita akan sampaikan di persidangan. Tapi para ahli yang membantu kita ini, yang menyampaikan secara keilmuan ini memang karena kemanusiaan yang membantu ya. Jadi kami juga pun mengapresiasi itu. Baik, Prof. Muzakir, terkait dengan pasal yang dijeratkan kepada Verdi Sambo, di awal sangkaannya adalah pasal 340. Akankah menurut Anda pasal ini bisa dibuktikan atau bisa justru akan terlepas dari pasal pembunuhan berencana ini?
Prof. Muzakir, apakah masih bergabung bersama kami? Baik, sepertinya terputus. Kami akan coba kembali menghubungi Prof. Muzakir. Kami kembali ke Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Barada Eliezer. Bang Roni, apakah kemudian ada barang bukti yang disiapkan yang selama ini mungkin belum diketahui oleh publik yang akan dibuka di persidangan nanti? Ya nanti kita lihat ya dari jaksa penuntut umum kan di dalam pemberkasan itu sudah disampaikan. Maksud saya bahwa kita lihat bahwa proses penyidikan ini berjalan lancar. Penyidik bekerja secara baik, cepat, dan tegas. Kemudian kami lihat juga bahwa proses di kejaksaan tahapnya juga berjalan lancar. Jadi terkait dengan alat buktinya itu mungkin nanti baiknya akan disampaikan di pengadilan ya. Jadi nanti publik akan melihat seperti apa nih kasus ini, seperti itu. Baik, Bang Roni, setelah penunjukan majelis hakim, sidang paling cepat bisa dilakukan dalam waktu 7 hari. Apakah pihak Anda sudah siap jika memang dilakukan 7 hari dari sekarang? Iya, kami sudah siap karena kami sudah berproses mengumpulkan tim, kemudian juga berbicara dengan ahli, kemudian mengontek saksi-saksi yang meringankan. Kita sudah persiapannya sudah cukup baik ya. Jadi kita tinggal tunggu nanti pemanggilan dari pengadilan. Prinsipnya adalah siap, tetapi yang menjadi poin yang baik buat klien saya adalah klien saya sebagai status justice kolaborator, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa terkait dengan status saksi sebagai GC, bahwa klien saya ini mendapatkan keringanan ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa saya bacakan sedikit bahwa dalam penghargaan atas kesaksian ini diatur dalam pasal 10A poin 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014. Dalam pasal 10A ayat 3 itu diatur mengenai penghargaan atas kesaksian. Yang dimaksud dalam ayat 1 adalah keringanan penjatuhan pidana. Nah ini sebenarnya poin bagus buat kami karena klien saya juga pun konsisten kooperatif. Itu nanti kita sampaikan di pengadilan. Seperti itu Mbak Stefan. Baik, Prof. Muzakir melihat proses yang sudah bergulir sejauh ini, apakah menurut Anda ada potensi bahwa pasal 340 pembunuhan berencana yang dijeratkan kepada Ferdi Sambo bisa terlepas? Jadi itu tadi seperti yang dikemukakan tadi, kalau benar nanti ada kesaksian yang menggemparkan atau sebut saja diberikan di luar dari apa yang ada untuk menguatkan proses dakwaan pembunuhan berencana itu, dugaan saya itu bisa menjadi kunci untuk membuka ada terjadinya pembunuhan berencana, atau istilah bahasanya menguatkan sekaligus mengunci bahwa itu ada perbuatan pidana 340 gitu. Cuma yang menjadi catatan kecil saja bahwa teknik pendakwaan atau tuntutan jaksa ini apa? Apakah benar nanti tetap mau digabung atau dipisah? Ya. Karena nanti kalau seperti Baradae itu hanya terlibat dalam proses namanya tidak pidana pembunuhan. Sedangkan nanti FS ini juga akan diadili karena perkara obstruction of justice. Gitu. Nah ini yang menurut saya kalau itu di splitting, dipisah, saya kira konsentrasinya bisa dua. Satu sisi tim yang berjibaku dalam proses pembuktian itu pada 340, 338-nya, dan yang kedua yang satunya berjibaku untuk membuktikan tentang obstruction of justice-nya gitu. Jadi kalau itu di splitting, saya kira itu istilah bahasanya proses pembuktiannya bisa fokus dan bisa konsentrasi. Tapi kalau itu digabung, itu permasalahannya jaksanya satu tim dan itu nanti bisa konsentrasinya bisa tidak fokus begitu. Baik, terima kasih Prof. Muzakir dan Bang Roni Talapesi. Kita akan tunggu seperti apa jalannya persidangan ini nanti. Selamat sore. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Tidak kuat menahan derasnya hujan yang disertai dengan angin kencang, dinding gedung serbaguna di Kabupaten Bandung runtuh. Jakarta siaga banjir setelah Kali Ciliwung meluap, rendam sejumlah wilayah dan sebabkan ratusan warga mengungsi.